Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali wa sahbihi wa man tabi'ahum bi isani illa yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah dan segala pujian hanya miliknya yang terus menerus memberikan kita begitu banyak nikmat dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, abang kakak semuanya, hingga akhirnya Allah hantarkan kita di pagi hari ini ya, di Sabtu pagi dengan cuaca yang syahdu, sendu, hujan gerimis di Bogor dan sekitarnya. Semakin merindu kepada Allah ya, insya Allah merindu Baitullah juga. Dan mudah-mudahan Rubik kita pagi hari ini pun menjadi majelis online yang banyak Allah titipkan keberkahan ya, dan juga Allah ridhoi. Tak lupa salawat dan salam senantiasa kita limpah curahkan tentu saja kepada junjunan kita, kepada role model, kepada contoh terbaik dalam berkehidupan, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarganya, para sahabat dan seluruh umatnya, orang-orang yang terus istiqomah menapaki sunnah beliau hingga hari kiamat nanti ya. Dan insya Allah ya, kita semua termasuk di antaranya, keluargaku, keluarga Rubik dimanapun berada, ruang belajar ilmu kehidupan yang istiqomah, terus mensupport, terus membersamai, terus belajar bareng-bareng bersama guru kita yaitu Mas Kiswoko Al-Ghifari. Mudah-mudahan kita semuanya tidak hanya berkeluarga di dunia, tapi juga sampai jannah nanti ya. Nanti kita bareng sama Mas Kis bermajelis sama Rasulullah. Ya, amin, 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 amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Atau mungkin kalau masih kejauhan, ya yang dekat-dekat, mudah-mudahan Allah izinkan kita umroh bareng dulu deh. Kita ziarah bareng ke makam Rasulullah ya, ke Madinah, ke Mekah, umroh bareng sama guru kita, Mas Kisok Al-Ghifari. Karena di keluarga kita nih beberapa ya ada bagian dari jamaah Kausar Travel juga ya, yang kemarin sudah dibersamai ketika pembekalan manasik gitu ya. Alhamdulillah sekarang sudah pada pulang lagi ke tanah air. Nah, insya Allah ketemu Mas Kis lagi walaupun online gitu. Dan nanti yang lain juga yang belum sempat umroh, bahkan belum pernah sama sekali gitu ya. Allah izinkan, Allah ridhoi dengan caranya di waktu terbaik pilihannya ya. Tugas kita terus memantaskan diri. Nah, bahkan ada satu lagi sekarang katanya, tidak hanya memantaskan diri, yuk kita memaksakan diri. Kalau untuk urusannya balik ke Allah katanya gitu ya. Untuk urusan amal soleh tidak hanya memantaskan diri, tapi yuk kita memaksakan diri ya. Karena kalau nggak dipaksa biasanya ke bawah males terus duluan kan. Pagi hari ini juga nih enaknya ngapain kira-kira? Hujan-hujan apalagi di sini ya, dingin gitu ya. Ah, enaknya tarik selimut lagi, Kang, katanya. Ngomong-ngomong gimana ya kabarnya pagi hari ini? Belum disapa nih. Boleh atau ditulis? Alhamdulillah sudah 26 juta pasang mata yang Allah hadirkan pagi hari ini. Dan terus bertambah insya Allah. Semakin nanti kita akan ngobrol dengan guru kita, dengan Mas Kis. Maka dari itu, yuk dibagikan lagi link Zoom-nya, disiarkan flyernya, disebarluaskan. Jangan biarkan kebaikan berhenti hanya di kita, Bapak Ibu, Abang Kakak semuanya. Karena kita yakin banget ya, barang siapa yang menunjukkan satu kebaikan, kemudian orang yang kita tunjuki itu melakukan kebaikan itu, maka kita akan mendapatkan pahala yang sama. Bahkan luar biasanya lagi, tidak mengurangi pahala yang dilakukan oleh orang tersebut. Nah, justru kita malah dapat tuh benefitnya ya insya Allah. Jadi, ayolah untuk kebaikan, untuk beramal soleh, kita paksain bareng-bareng ya, Bismillah ya. Gitu kan, Teh Hani, Mbak Caca, Bu Rini, SBY, Mbak Rini, Bu Ratih, Bu Turi, Handayani.
Gimana? Sehat sadayana? Yang lain juga yang belum bisa open kamera. Yuk, mumpung masih Allah izinkan kita pagi hari ini bermajelis ilmu online. Kalau tidak ada uzur syar'i nggak apa-apa lah sekali-sekali ya. Biar Mas Kis kenal nih sama teman-teman semua. Ada Budila, Budiana, Bu Uli. Kang Imam Ghazali mah udah kenal banget ya. Tumben nih biasanya beliau open kamera. Mungkin sedang mengerjakan satu dan lain hal. Wah, langsung dicolek, langsung muncul tuh. Ada Bu Sarnila juga, Bu Widiarti, ada Mas Rian, Bu Yoni, Bu Nuraina, Bu Hamida, Surabaya. Ih, banyak yang dari Surabaya nih ya, Jawa Timuran. Waduh, Alhamdulillah ya. Ada Bu Silpi dari BKT. Ini BKT-nya, BKT Jakarta Timur atau Bukit Tinggi maksudnya nih. Karena BKT kalau buat orang-orang Jakarta ya itu ya tempat di mana Mas Kis nongkrong meluapkan perasaannya kepada Allah gitu. Saya langsung bocor-bocorin aja ya. Tempat merenung katanya, tempat jogging, bener banget Bu Turi ya. Di atas kapal Maskis dan Kang Reja di Surabaya. Amin doanya ya. Yuk Bismillah yang lain. Alhamdulillah Kang sehat. Alhamdulillah sehat. Bandung mendung. Tidur lagi enaknya kata Bu Hamidah katanya tadi ya. Alhamdulillah. Yuk Bismillah siap kita belajar pagi hari ini. Sebagai bentuk apa ya komitmen dari kami dari Rubik dan tentu saja dari guru kita bersama yaitu Mas Kis yang memang sudah mau meluangkan waktunya ya di tengah kepadatan jadwal gitu ya. Kalau nggak dibatasi mah ada aja gitu ya yang namanya kesibukan kita. Kalau kita sendiri yang tidak meniatkan meluangkan waktu untuk sharing, untuk berbagi gitu dan alhamdulillah di bulan Ramadan ini Rubik hadir sepekan sekali sebagai bentuk bentuk ikhtiar optimal sebagai bentuk menunjukkan keseriusan gitu ya prioritas bahwa memang ya Rubik ini satu tempat ruang belajar kita bareng-bareng yang sedang coba kita istiqomahkan bareng-bareng gitu ya Mas Kis ya gitu mungkin Mas Kis kalau boleh milih kayaknya bisa aja ya nerima tawaran dari yang lain gitu. Tapi dari awal beliau komitmen, yuk saya plot Sabtu. Pokoknya kalau ada yang ngundang pun saya nggak bisa karena saya mau nemenin jamaah Rubik kayak gitu. Jadi yuk Bismillah ya kita hadirkan belajar kita pagi hari ini jadi kebermanfaatan buat bareng-bareng insya Allah. Siap belajar yang sudah siap seperti biasa boleh angkat angkat jempolnya boleh angkat catatannya boleh yang penting jangan angkat kaki ya. Udah mah 27 partisipan, kerasa banget kalau misalkan Bapak Ibu ada yang angkat kaki gitu. Tapi yang paling penting angkat senyumnya, angkat cintanya. Yuk tebarkan cinta, tebarkan senyuman kepada sesama biar lebih mudah menerima ilmu, hikmah, hidayah, pemahaman ya yang akan Allah titipkan insya Allah melalui lisan guru kita Mas Kiswah Al-Ghifari. Kalau sudah siap, langsung aja kita sapa dulu Mas Kisnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Kis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Reza, gimana sehat Kang? Alhamdulillah semakin sehat, semakin bahagia. Mudah-mudahan semakin glowing juga nih ya. Glowing gak nih Mas? Glowing. Lagi di mana sih Mas? Antum Ini tadi lagi katanya deket punya Buturi penyakit. di Bogor. Oh, lagi di Bogor. Masya Mm-mm. Allah. Alhamdulillah. Nggak tahu nih Buturi bisa disamperin nggak ya hari ini? Asik. Mas Kis gimana? Sehat? Alhamdulillah sehat Mas. Alhamdulillah. Mas, makasih ya Mas ya. Ini sudah berkenan bersamai kita pagi hari ini di setiap Sabtu pagi selama bulan Ramadan. Ya, di balik semua cerita kisah di belakang layar gitu ya. Tapi insya Allah jadi pahala kebaikan buat Mas Kis dan keluarga. Amin. Amin ya Allah. Ya Rabbal Alamin. Amin ya Allah. Amin. Jadi apa yang akan kita bahas Mas pagi hari ini? Boleh di spill dulu dong seperti biasa. Kita mau bahas tentang bagaimana Ramadan ini agak sedikit nyambung sih sama yang kemarin sih. Jadi bagaimana Ramadan yang sudah kita nantikan ini tahun ini nih, sebisa mungkin ini bisa ngubah diri kita gitu loh. Jangan sampai kita udah ketemu Ramadan berkali-kali ya, saya udah ngomong berkali-kali juga. Jangan sampai Ramadan yang sudah berkali-kali kita ketemu, kita sudah berazam, berjanji gitu ya, pengen lebih maksimal, tapi ternyata di hari yang ke-10 ini sudah mulai lemes, sudah mulai kendor, sudah mulai apa ya, males-malesan,
Maka hari ini saya ngingetin buat diri saya sendiri untuk yuk lari lagi. Karena ini baru 10 hari pertama, masih ada 10 hari kedua dan 10 hari ketiga. Insya Allah mudah-mudahan Ramadan ini memang benar-benar bisa ngubah diri kita insya Allah. Itu dulu sih Mas Reza. Siap, siap Mas Kris. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin ya. Bismillah Bapak Ibu sekalian yuk. Kita hadirkan hati kita, kita hadirkan kelembutan hati ya. Bismillah, mudah-mudahan Allah ridhoi pertemuan kita pagi hari ini. Sehingga banyak ilmu yang bisa kita amalkan nantinya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Untuk itu kepada Mas Kiswoko Al-Ghifari, Bismillah Mas, dipersilakan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah atas segala nikmat karunia Allah. Allah masih pertemukan kita hari ini. Allah masih izinkan kita bisa terus beramal soleh. Allah masih izinkan kita terus melakukan kebaikan-kebaikan. Terlebih di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan Ramadan kita hari ini adalah Ramadan terbaik kita. Mudah-mudahan Ramadan kita tahun ini adalah Ramadan yang benar-benar diterima sama Allah. Menjadi Ramadan yang bisa menggugurkan dosa-dosa kita insya Allah. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada beliau, suri teladan kita, panutan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua termasuk umatnya yang tetap istiqomah di jalan dakwah ini insya Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik teman-teman semuanya, sahabat Rubik rahmati Allah, terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih atas supportnya, terima kasih atas doa-doanya. Mudah-mudahan tidak ada yang sia-sia insya Allah, tidak ada yang sia-sia. Apapun yang sudah Bapak Ibu teman-teman semua korbankan untuk acara ini ya, meluangkan waktu, meluangkan harus mungkin yang nggak punya kuota harus beli kuota dulu gitu ya. Pokoknya apapun bentuk pengorbanan teman-teman semua, mudah-mudahan dibalas sama Allah dengan balasan yang terbaik menurut Allah dan terbaik untuk kita semua insya Allah. Bapak Ibu Ayah Bunda teman-teman semua yang di TikTok juga, terima kasih atas semuanya insya Allah. Pagi hari ini kita akan bahas tentang Ramadan yang bisa ngubah diri gitu. Ramadan yang mudah-mudahan kita punya alasan untuk kenapa saya harus berubah. Ini jujur li gitu ya. Kalau ngomong-ngomong Mas Kis mulai tersadar itu ya karena dapat ayat ini sebenarnya. Karena dapat ayat ini. Akhirnya tersadar, oh ternyata memang kita harus berubah. Memang kita harus mulai punya komitmen gitu loh. Untuk melakukan kebaikan-kebaikan, untuk melakukan hal-hal yang memang kita harus maksimalkan gitu insya Allah. Yuk kita sama-sama belajar bareng-bareng. Mudah-mudahan Allah berkahi pertemuan kita pada pagi hari ini insya Allah. Mudah-mudahan gak bosan ketemu saya setiap pekan atau di tempat-tempat yang lain juga ketemu saya lagi gitu ya. Insya Allah mudah-mudahan gak bosan. Oke, kita cek-cek dulu soundnya ya. Takutnya nanti gimana? Aman. Aman ya? Sip. Nah, kalau Mas Reza yang udah bilang aman, saya udah yakin banget. Beliau ini masternya nge-zoom beliau ini. Bertiap hari nggak ada liburnya loh Mas Reza loh, Masya Allah loh. Makanya nih kemarin waktu kita komitmen ya Mas ya. Kita Rubik gimana Mas gitu. Ya aneh lah. Saya kan sama Mas Reza agak ya gimana ya Mas, ntar kalau antum penuh gimana Mas jadwalnya gitu loh. Apa Mas kita komitmen kan, bener nih, iya gitu. Akhirnya saya mintalah Sabtu pagi gimana, yaudah yuk kita plot gitu, biar
biar menenangkan diri kita, biar nyenengin diri kita sendiri. Akhirnya jadwal Rubik kita masukin di list jadwal kita, jadi banyak banget gitu lah. Rubik, 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 Rubik gitu loh. Artinya memang benar tadi kata Mas Reza bahwa ketika kita sudah masukin di list agenda, artinya agenda itu nggak bisa digeser gitu loh. Sudah menjadi komitmen, sudah menjadi prioritas kayak gitu. Makanya benar kata Mas Reza, beberapa ada yang minta ke saya gitu ya, tanggal ini, tanggal ini, tanggal ini. Ya kalau memang di list jadwal saya sudah ada, ya mohon maaf, saya pasti bakalan tolak gitu loh. Makanya alhamdulillah Rubik ini istiqomah, mudah-mudahan ya di hari Sabtu pagi, harusnya Sabtu malam ya. Tapi takutnya malam habis terawih udah pada ngantuk ya kan. Udahlah pagi aja biar kayak orang-orang ya kan. Nge-zoom pagi kayak orang-orang ya kan. Sip, bismillah. Kita sama-sama belajar bagaimana Ramadan ini bisa mengubah hidup kita. Selamat datang buat yang baru ikut ya di Rubik ini, ruang belajar ilmu kehidupan. Ini ngomongnya sedikit, banyakin kita ngobrol, kita cerita, kita diskusi. Ya, insya Allah kalau ada yang mau ngechat juga di chat, saya standby juga, baca chat-chat juga. Jadi insya Allah kita sama-sama belajar ya. Sip, langsung aja tuntut poin, nggak usah kemana-mana, nggak usah melebar ke sana kemari. Yuk sama-sama kita belajar bareng-bareng bahwa puasa Ramadan yang kita bahas kemarin ya, menjadi sebuah kewajiban kita, yaitu apa? Di Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dari ayat ini teman-teman semua kita bisa pretelin gitu ya, kita bisa bongkar bahwa ternyata puasa Ramadan itu ada 3 tahapan teman-teman. Yang pertama ada input, kemudian ada proses, dan ada output. Ini kalau ngomong orang pabrik ini paham banget nih. Input, proses, output. Secara mantan orang pabrik ya. Insya Allah. Jadi saya Kiswoko belakangnya tuh MA ya. Kalau pengen tahu. MA. Tahu MA nggak? Mantan Astra ya betul. Secara 12 tahun ya kan, kalau buat kuliah udah lebih dari MA itu. Yuk bismillah kita belajar bahwa teman-teman semuanya rahmati Allah, puasa itu adalah sebuah proses. Yang pertama syaratnya orang yang bisa berpuasa itu adalah orang yang beriman dulu. Amanu, iman dulu. Iman kepada Allah, iman kepada semuanya. Dia harus bersyahadat gitu ya. Pokoknya orang-orang yang beriman. Ya. Bahkan di situ dipanggil sama Allah ya ayyuhalladzina amanu. Ini kalau dibahas tentang apa namanya, per huruf dan per kata ini luar biasa ini. Kalau saya ngaji, saya nggak bisa sih, saya cuman lah kalau lagi ngaji ayat ini gitu ya, dibahas per kata per huruf itu panjang banget. Ya ayyuhalladzina aja ini ini bisa setengah jam sendiri lebih nih. Karena ya ayyuhalladzina amanu itu panggilan Allah untuk orang-orang yang merasa beriman. Jadi gini gambarannya, misal ya teman-teman itu lagi di bandara, kemudian ada teman-teman misalnya mau jurusan ke Jakarta gitu ya misalnya ya, mau ke Jakarta, ke Soekarno-Hatta misalnya. Nah, dari panggilan itu kan ada tuh panggilan tuh announcement gitu ya, bahwa bagi para penumpang yang akan terbang ke Jakarta gitu ya biasanya ya, dimohon untuk menuju ke gate sekian, kan gitu biasanya ya. Nah, panggilan ya ayyuhalladzina amanu itu seperti itu, bahwa dipanggillah orang-orang yang merasa dirinya beriman gitu ya. Jadi ketika kita merasa dipanggil, ih saya kayaknya mau ke Jakarta nih, saya nih kayaknya nih, kayak gitu bahasanya. Jadi ya ayyuhalladzina amanu ini, jadi kalau ada ayat-ayat ya ayyuhalladzina amanu, kita langsung ih gue nih yang dipanggil nih, ih gue nih terasa terpanggil nih. Nah orang-orang yang berpuasa itu, dia adalah orang-orang yang terpanggil. Ya ayyuhalladzina amanu.
iman dulu. Kemudian siam, proses puasa. Orang-orang yang beriman ini diwajibkannya untuk berpuasa. Makanya kemarin yang bahas yang pekan kemarin itu, ketika kita levelnya ketika kita levelnya adalah orang-orang yang oke, menjadi merasa kewajiban, salah nggak salah. Kenapa? Karena perintah Allah, gitu kan? Siamu diwajibkan atas diri kita yang tadi beriman merasa terpanggil untuk berpuasa. Nah, teman-teman semuanya, yang kemarin kita bahas sedikit sepil-sepil yang kemarin, barangkali kemarin ada yang nggak datang, bahwa setelah kita sudah merasa diri kita terpanggil untuk berpuasa, maka tingkatkan puasa kita menjadi puasa yang berkualitas. Kemarin kita udah bahas bahwa kita harus memiliki komitmen untuk memiliki puasa yang berkualitas. Hitung-hitungan nih, kira-kira kalau saya pergi nanti zuhur saya bagaimana. Itu hitung-hitungan namanya. Nanti kalau saya misalnya mau ngapain, nanti puasa saya bagaimana. Itu namanya puasa yang mengutamakan kualitas kita. Nanti kira-kira puasa saya bagaimana, sholat saya bagaimana, nanti ngaji saya bagaimana, bacaan tilawah saya bagaimana, kayak gitu. Termasuk ini memproses teman-teman semua. Memproses, bahkan kalau di psikologi kan penelitiannya bagaimana orang yang sudah melakukan hal yang sama dalam waktu kurang lebih 21 hari berturut-turut, maka sudah menjadi habit, menjadi sebuah kebiasaan. Nah, siam di sini adalah proses, teman-teman. Proses untuk menata diri kita, proses untuk menjadikan diri kita, proses untuk diri kita agar terbentuk sebuah kebiasaan, di mana kebiasaan itu yang sudah kita lakukan saat kita puasa selama 30 hari atau 29 hari. Mulai dari misalnya bangunnya sebelum subuh, coba besok setelah puasa bangun kita masih sebelum subuh apa enggak. Itu yang gampang banget, simpel banget dicek. Kalau setelah puasa, setelah Ramadan, subuh kita kesiangan lagi, berarti jangan-jangan nih Ramadan kita belum berdampak, belum bisa ngubah diri kita. Itu simpel-simpel, nanti kita akan bahas sedikit-sedikit. Apalagi bangun, puasa sunnah, Ramadan berpuasa wajib, setelah Ramadan apakah kita masih mau melakukan puasa sunnah? Kalau masih, keren ya. 2 tahun yang lalu misi di Tangerang, Masya Allah. Ya Bu Dede, Masya Allah, mudah-mudahan ketemu lagi di Tangerang, Masya Allah. Jadi Bapak Ibu teman-teman semua, puasa itu mencetak diri kita agar menjadikan apa yang sudah kita lakukan di selama bulan Ramadan, selama kurang lebih 30 hari atau 29 hari, ini kita bawa kepada sesuatu yang setiap hari kita lakukan. Termasuk kebiasaan-kebiasaan kayak puasa sunnah gitu ya, tilawah. Itu kan hal-hal yang sudah biasa kita lakukan. Makanya kalau ngomongin kebaikan, ngomongin amal soleh, kalau di bulan puasa jangan salah. Semua berlomba-lomba teman-teman. Oh iya, sedikit nih. Kemarin saya ngupload ya di ini ya, di grup ada berbagi, rubik berbagi ya. Itu komitmen saya waktu awal sebelum puasa, kalau teman-teman masih ingat, saya tuh pengen gitu ya, dari support teman-teman itu, yang kadang scan di hari Jumat, kadang scan, ada loh yang rutin banget Mas Reza, rutin Mas, setiap pagi Mas, setiap pagi tuh sedekah subuh, gitu. Saya cek ini kok setiap hari gitu ya, keren banget. Gak banyak, cuman sering gitu, setiap hari gitu.
nggak banyak tapi setiap hari itu. Makanya alhamdulillah gitu ya, Rubik punya saldo, Rubik punya dana, akhirnya Bismillah saya pengen Rubik juga adalah yang ngalir ke teman-teman yang sudah support gitu ya. Akhirnya kemarin saya inisiatif gitu kan, saya beliin lah minyak gitu ya, saya beliin lah, nggak banyak itu, nggak banyak, cuman habis sih duitnya. Duitnya Rubik habis, cuman nggak banyak jadinya, cuman berapa paket gitu, berapa paket, alhamdulillah nggak nyampe 10 paket, nggak nyampe 10 paket, alhamdulillah sih. Jadi saya beliin ke pasar ya minyak, pokoknya semuanya yang bermanfaat lah, minyak, gula pasir, teh gitu gitulah ya, ada berapa item itu. Kemudian saya nanti bungkusin, kemudian mau dikasih ke orang-orang yang memang butuh, kayak janda, anak yatim gitu. Itu teman-teman. Jadi biar biar apa ya, teman-teman nggak cuman scan-scan doang terus nggak jadi jariah gitu ya. Termasuk ini nih yang bikin teman-teman sekarang suaranya saya lebih enak nggak? Ini juga jadi dari orang baik nih, jamaah nih yang support, kemudian Mas Kis beli lighting gitu kan, nah, lumayan cerah kan muka saya kan. Kemudian suaranya mulai agak lumayan ngumpul gitu ya, nggak cempreng gitu kan. Itu bagian dari support dari teman-teman biar jadi jariah gitu sih teman-teman niatnya ya. Gitu, jadi masih dibuka nggak Mas untuk support paket berbagi? Masih, kalau ada yang mau. Kalau ada yang mau silahkan aja, kalau nggak juga nggak apa-apa. Ini apa ya, jadi saya itu kalau udah kata-kata, saya kalau udah ngomong itu berusaha saya komitmen dengan apa kata saya gitu. Makanya saya berusaha untuk ya udahlah saya habisin dana Rubik, saya pakai untuk kegiatan berbagi ini gitu. Alhamdulillah sih ya, insya Allah. Rencananya sih, ini rencana ya, doa ya, namanya juga doa. Rencananya sih per 10 hari. Jadi ini kan udah 10 hari ini pertama nih. Nanti 10 hari kedua, nanti 10 hari ketiga saya pengen sih minimal 3 kali pembagian lah dari dana-dana yang ada dikumpulin di Rubik gitu pengennya. Insya Allah ya. Sip ya. Lanjut. Jadi proses. Jadi puasa ini memproses diri kita agar menjadi orang-orang yang tadi dermawan. Saat puasa, saat Ramadan, ini orang jangan ditanya lah pokoknya lah. Dia pengennya tuh sedekah banget. Di jalan itu banyak banget orang yang pada bersedekah. Betul nggak? Tapi coba nanti setelah Ramadan, masih senang sedekah nggak? Gitu teman-teman. Makanya itu yang akan kita bahas. Mudah-mudahan kita bisa menjadi orang yang berubah jauh lebih baik dari kita versi yang dulu menjadi versi kita yang di masa depan yang jauh lebih baik insya Allah. Input, proses, output. Nah sekarang outputnya. Apa sih outputnya? Orang berpuasa la'allakum tatakun. Biar kita menjadi orang yang bertakwa. Nah orang yang bertakwa itu orang yang seperti apa? Orang yang bertakwa itu ciri-cirinya seperti apa? Ciri-cirinya ada di Quran surat Al-Imran ayat 133, 34 sampai 35. Ntar ya, saya sambil buka suratnya. Di 133-nya dulu. Di 133-nya dulu. Ini membahas tentang berbuat baik, untuk bersegera untuk apa ya, mencari ampunan Allah gitu ya. Wasari'u ila magfiratim min rabbikum wa jannah ardudah samawati wal ard wa'iddat lil muttaqin. Nah di sini, dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Lil muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Sedangkan tadi ayat di Al-Baqarah ayat yang ke 183 ujungnya apa? La'allakum tattaqun, biar menjadi orang yang bertakwa. Betul ya? Nah, orang-orang yang bertakwa itu ciri-cirinya bagaimana? Orang-orang yang bertakwa itu
Apa yang biasanya menjadi indikator, makanya ini bisa dikatakan menjadi indikator Ramadan kita itu sukses. Nah, saya berharap ya, saya sih pengen gitu ya, bisa minta nomor rekeningnya, nanti dikasih itu di itu layar ada nggak ya? Nanti ada scan barcode aja ya nanti ya, scan barcode aja. Kalau mau ya, insya Allah, nggak maksa, cuman ngajakin aja gitu. Kalau misalnya berbagi kan, insya Allah mudah-mudahan. Nah, kita akan bahas nih orang-orang yang Ramadannya berhasil, maka dia akan satu mudah berbagi. Di Quran surat 3 ayat 134. Siapa sih orang-orang yang bertakwa itu? Tadi kan uiddat lil muttaqin gitu ya. Di ayat 133-nya. Begitu 134-nya menerangkan siapa orang-orang yang bertakwa itu? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra. Yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Jadi orang setelah Ramadan, ini Ramadannya udah luar biasa, dia senang berbagi, maka setelah Ramadan harusnya dia tetap mempertahankan itu. Minimal banget itu sedekah subuhnya jangan putus. Makanya saya apresiasi buat sahabat-sahabat yang ada di Rubik yang rutin banget sedekah subuh. Gak banyak, tapi tiap hari. Masya Allah. Makanya saya pengen itu jadi jariyah buat teman-teman gitu loh. Mudah berbagi dalam sempit maupun dalam kondisi yang lapang. Orang kalau sedekah dalam kondisi yang lapang udah biasa gitu. Kalau anak-anak komika itu bilangnya biasa gitu kan. Ini nih yang nggak biasa. Yaitu apa? Ketika berbagi, berinfak dalam kondisi yang sempit. Sering nggak teman-teman dengar kalimat gini? Saya mau berbagi, saya mau sedekah biar apa gini? Saya pengen berbagi, nunggu saya ada dulu. Itu biasa ya. Tapi coba dibalik. Saya akan sedekah. Mudah-mudahan dengan sedekah ini Allah akan mudahkan semua urusan saya. Itu teman-teman. Banyak orang yang ketika bersedekah itu ngelihat rekeningnya. Justru kalau orang-orang yang sudah paham gitu ya, insya Allah dia akan tetap berbagi dalam kondisi apapun. Bahkan kalau boleh jujur gitu ya, saya itu alhamdulillah udah berapa tahun inilah ya, ya justru malah punya pemikiran bahwa kalau lagi nggak ada justru malah dibuka dengan sedekah. Kalau saya kayak gitu. Misal gitu ya, lagi nggak ada gitu ya, justru malah ngasih ke orang tua gitu ya. Kadang kan orang tua kan ini nanti gimana kan gitu ya, ini buat yang orang tua udah punya anak nih, mesti bakalan nanti buat kamu gimana, nanti gimana gitu kan. Saya balik, justru itulah ini buat bongkar, buat buka rezeki setelahnya itu. Jadi dibalik nih, orang yang nggak biasa membalik-balik ini nih konslet otaknya nanti ya. Jadi orang-orang yang sudah berpuasa sebisa mungkin puasanya mampu mengubah diri kita menjadi orang-orang yang mudah berbagi. Jadi eh, udah nggak lagi khawatir dengan rezeki dia. Wah, itu panjang lagi nih bahasannya. Udah nggak khawatir dengan rezeki dia. Kalau emang rezekinya pasti dapat. Kalau bukan rezekinya nggak usah khawatir. Itu nanti akan ketemu ke Anda juga. Insya Allah. Ya. Yang di TikTok pengen gabung rutin nggak? Ikut grupnya ya, grup WA. Grup WA-nya ada di link bio. Klik aja link bio, nanti masuk ke grup WA. Ya nanti kita sering-sering kasih informasi terkait Rubik ya. Termasuk kapan kajiannya dan sebagainya gitu ya. Insya Allah. Kita lanjut.
Ini yang pertama, orang-orang yang Ramadannya sukses maka dia akan mudah berbagi. Nah, saya berharap teman-teman berubah nih, udah nggak pelit lagi nih, ya kan? Ayo sering-sering berbagi. Kemudian apa? Wal kadhimin, mudah menahan amarah. Jadi orang-orang yang puasanya berdampak itu adalah orang-orang yang dia bisa merubah kebiasaan tadinya emosional, mudah marah, gitu ya. Akhirnya setelah Ramadan, oke, Bismillah, saya akan menjadi orang yang tidak mudah marah lagi. Bisa, insya Allah, terus berjuang. Oke, saya juga masih belajar, sama-sama belajar. Makanya teman-teman semua, makasih ya yang udah nge-share link untuk untuk live di TikTok ini, banyak yang nge-share soalnya. Makasih. Jadi sebisa mungkin kita bisa menahan amarah kita, nggak mudah marah. Ya, wal kadhiminal ghaidh, mudah menahan amarah kita. Oke, bisa. Ini harus berdampak teman-teman. Masa Ramadan berkali-kali nggak berdampak sih? Masa Ramadan udah sekian kali ketemu dari zaman kita masih SD mungkin masih belajar nggak bisa cuman menahan lapar dan haus. Masa sampai sekarang juga masih menahan lapar dan haus? Apa bedanya sama anak kita yang masih kecil gitu loh. Oke? Yang ketiga, nah ini kalau dibahas juga panjang juga nih. Yaitu apa? Wal afina 'anin nas. Mudah memaafkan orang-orang yang memiliki kesalahan kepada kita. Ini mohon maaf ya, ini bukan kata saya ya, ini kata Quran ya. Jadi bukan berarti enak banget sih mas, maafin, bukan. Ini kata Allah, orang-orang yang bertakwa, tadi kan sepakat nih, output dari Ramadan itu menjadikan diri kita menjadi orang-orang yang bertakwa, la'allakum tattaqun. Nah, orang-orang yang bertakwa itu yang seperti apa ya? Ini saya lagi jelasin. Dia ini wal afinan anin nas. Wal afina anin nas. Orang-orang yang mudah memaafkan kesalahan orang lain. Bisa. Insya Allah. Insya Allah. Terus berjuang Mas Kris. Iya betul. Jadi benar-benar Ramadan ini benar-benar berdampak. Ramadan ini benar-benar harus bisa menjadi ujian terbaik kita agar kita lulus ujian ini. Kemudian setelah Ramadan kita terus menjadikan diri kita ini seperti layaknya Ramadan. Ini akan dibahas lagi nanti di sesi akhir. Nanti saya akan bahas di sesi akhir di pekan yang keempat itu Ramadan pasca Ramadan. Jadi kita berharap setelah Ramadan itu tetap kita ngerasa kita Ramadan terus gitu loh. Amalan-amalan yang agak lumayan detail sih di sesi akhir nanti, bahwa amalan-amalan yang biasa dilakukan kemudian kita terapkan di setelah Ramadan. Itu nanti kita lebih teknis, lebih detail di sesi akhir ya, di pekan keempat. Ini baru pekan 2 ya, masih ada pekan 3 dan pekan 4. Doain ya, doain insya Allah. Kita detailin lagi secara teknis. Biar apa? Biar teman-teman praktek gitu loh. Makanya kalau ngomong call to action, bahasanya keren banget. CTA. Ini saya belajar dari Mas Reza soalnya. Call to action-nya itu nanti di sesi akhir. Di pekan keempat nanti insya Allah ya. Itu nanti saya akan bahas agak detail, agak teknis juga. Biar apa sih? Biar Ramadan pasca Ramadan. Ramadan setelah Ramadan gitu ya. Gitu ya insya Allah ya. Sip ya. Oke. Wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan.
Ayat selanjutnya, ayat 135-nya. Siapa lagi sih orang-orang yang bertakwa itu? Di ayat 135-nya, alladzina idza fa'alu fahisyatan aw dzalamu anfusahum. Orang-orang yang mudah untuk mengingat Allah. Zakarullah fastaghfiru. Jadi orang-orang yang bertakwa itu, dia ketika berbuat keburukan, walladzina idza fa'alu fahisyatan, orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan yang keji, al-zalamu, atau zolim pada anfusahum, pada diri kita sendiri, maka dia zakarullah, maka dia segera mengingat Allah. Keren ya. Puasa itu membentuk diri kita agar terus mengingat Allah. Jadi yang biasa kita beristighfar, biasa kita minta ampun sama Allah, ya, bahkan kita mengurangi dosa-dosa kita, betul ya, di bulan puasa itu. Ini saya kemarin agak dapat inspirasi bahwa gini kan, kalau puasa itu kan setan dibelenggu gitu ya. Setan udah nggak gangguin lagi kan, dibelenggu kan. Kemudian nggak bisa gangguin orang-orang yang sedang berpuasa. Jadi pertanyaan, kenapa kok orang berpuasanya itu kok masih berbuat buruk, masih berbuat keji, masih berbuat hal-hal yang tidak boleh? Saya dapat inspirasi itu gini, jangan-jangan memang benar setannya udah dibelenggu, tapi si manusia ini udah terbiasa dilatih sama setan untuk berbuat buruk, akhirnya begitu setannya dibelenggu, orang ini terbiasa lah melakukan itu. Begitu di akhirat, orang ini nyalahin setannya. Ya Allah, aku diganggu setan, ya Allah. Setannya merasa dia membela diri dong. Kok aku yang disalahin? Kan aku lagi dibelenggu. Ini cerita kocak ini. Tapi bener juga sih. Setannya ngerasa, kok aku yang disalahin gitu kan ya. Main nyala-nyalain aja nih, orang aku dibelenggu kata Allah. Kan itu karena kebiasaan kamu sendiri gitu loh ya. Itu karena kebiasaan kamu sendiri. Malah aku yang disalahin. Setannya ngomong kayak gitu. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Tapi yang jelas orang-orang yang berpuasa mendidik, memproses, membentuk orang-orang yang mudah mengingat Allah ketika dalam kondisi apapun. Walladzina idza fa'alu fahisyatan aw dzalamu anfusahum zakarullah. Orang-orang yang begitu melakukan kesalahan langsung zakarullah, mengingat Allah. Apalagi fastaghfaru lidzunubihim, dan dia mudah untuk minta ampun sama Allah, mudah istighfar, mudah minta ampun, mudah minta maaf, mudah menyesali semua yang pernah dilakukan. Itu teman-teman semuanya. Maka yuk Ramadan ini menjadikan diri kita agar bisa mudah beristighfar, mudah untuk terus minta ampun sama Allah atas kesalahan, atas dosa, atas perbuatan buruk yang pernah kita lakukan selama ini. Makanya kan kemarin saya bilang kan, doa yang mustajab, saya ada 2 waktu yang sangat sakral buat saya tidak mau diganggu di situ, yaitu waktu buka dan waktu sebelum subuh. Waktu buka, waktu sebelum subuh. 2 waktu ini buat saya pribadi itu sakral banget. Untuk apa? Untuk ini, minta ampun sama Allah. Minta ampun sama Allah. Saya nantilah setelah mungkin ini saya punya video nih ya. Saya ceritain sekarang, insya Allah sih saya mudah-mudahan inget, mau saya tampilin di sesi akhir, karena itu masuk di putaran terakhir lah, di 10 hari terakhir. Jangan sampai nih teman-teman semua, kita sudah melewati Ramadan tapi kita tidak mendapatkan ampunan Allah. Karena yang terbesar gitu ya, yang harus kita raih dari Ramadan ini adalah ampunan Allah. Jangan sampai
kita sudah puasa, sudah Ramadan, tapi nggak diampuni sama Allah. Itu sakit banget beneran teman-teman. Ibaratnya nih, siapa yang seneng running nih, ya asik running ya kan. San Mori ya kan. Yang seneng lari-lari nih, ikut 5K, wih keren ya kan. Sekarang kan lagi tren ya, 10K, 10K, 8K gitu ya. Wih, sesi akhir kan di finish dikasih itu kan medali kan. Terus di foto selfie kan sama background yang running 8K at Singapura misalnya gitu ya. Kuala Lumpur running gitu ya. Kuala Lumpur running event gitu misalnya kayak gitu. Keren-keren banget. Selfie di situ. Nah, ibaratnya nih udah ikut puasa, ikut lari tapi nggak dapat medali. Ibaratnya kayak gitu. Kebayang ya. Jadi teman-teman nih udah ikut berpuasa, sudah lapar, dapat laparnya, haus dapat hausnya, capek dapat capeknya, lemes dapat lemesnya, di sesi akhir nggak dapat ampunan dari Allah, itu nyesek banget teman-teman. Kayak udah dikasih angin surga, tapi ternyata nggak dapet, cuma di PHP-in. Itu sakit banget sih beneran. Jadi mudah-mudahan videonya ini saya kasih di sesi akhir, karena jangan sampai Ramadan ini kita nggak dapat ampunan dari Allah. Sayang banget kalau kita nggak dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir teman-teman semua, sebisa mungkin kita tidak lagi melakukan keburukan-keburukan yang sudah pernah kita lakukan. Walam yusirru ala ma fa'alu wahum ya'lamun, dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu sedang mereka mengetahuinya. Jadi silakan di screenshot nih kalau mau di screenshot nih. Jadi ada kurang lebih ada berapa nih? 2, 3, 6. Ada 6 indikator orang yang Ramadannya sukses. Kemudian ini kata kerja semua ya, ini kata kerja semua. Jadi orang-orang yang Ramadannya sukses, maka dia akan berubah. Maka Ramadan ini bisa merubah diri kita untuk menjadi semua kata kerja di sini. Mudah berbagi, menahan amarah, mudah memaafkan, mudah mengingat Allah, mudah minta ampun, dan tidak lagi mengulangi kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan. Maka teman-teman semua, jangan sampai nanti Ramadan sesi akhir, kemudian ada orang yang nulis status, ya Ramadannya udah selesai gitu ya. Ya udah berakhir, mudah-mudahan Ramadan tahun depan ketemu lagi ya. Ya udah maksimalin sekarang yang masih ada, yuk kita maksimalin. Saya nggak bosan-bosan ngomong itu, biar apa? Biar teman-teman terus tersadarkan bahwa nggak nunggu hari yang ke-25, 27 baru nyesel nantinya. Mumpung sekarang masih ada 2 kali lagi nih, 2 putaran lagi nih. Ayo kita sama-sama maksimalkan. Gitu teman-teman semua, insya Allah. Nah ini yang tadi mau support untuk kegiatan, Masya Allah, apalagi ini takutnya kita Ramadan terakhir ya, Masya Allah. Udah yuk kita siapin aja yang terbaik lah. Kita siapin yang terbaik aja, biar mudah-mudahan Ramadan kita ini Ramadan yang terbaik kita insya Allah. Besok kita akan bahas pekan depan Ramadan yang terbaik insya Allah, mudah-mudahan. Oke? Ini kalau ada yang mau support untuk tadi, mau ikutan juga untuk rubik berbagi cinta, boleh silakan ya. Kalau mau, enggak juga nggak apa-apa. Ini komitmen saya, insya Allah. Mudah-mudahan sih doain ya. Saya bisa nyalurin. Saya cuma jadi jembatan kok. Ini bukan dari saya. Bahkan saya ketika ngasih, saya bilang bukan dari saya. Ini dari jamaah. Bukan dari saya. Saya cuma jadi jembatan amal soleh. Gitu insya Allah. Ya sudah terkumpul beberapa paket. Insya Allah nanti saya akan lanjutin. Mudah-mudahan sampai 3 kali 10 harian, jadi per 10 hari insya Allah. Gitu ya. Nah kalau ada yang nanya bukunya Mas Kis, emang ada bukunya ya Mas Kis? Ada, ini buku saya. Kalau ada yang mau silakan scan aja.
Nanti tinggal diisi linknya, nanti dikirim. Itu ya teman-teman semuanya ya. Terima kasih yang sudah gabung. Mudah-mudahan tidak bosen. Mudah-mudahan tidak ngantuk. Insya Allah. Saya serahin dulu ke Mas Reza barangkali ada yang mau diskusikan. Silakan. Siap Mas Kis, Alhamdulillah, atur nuhun, terima kasih banyak pagi hari ini sudah mengingatkan kita kembali tentang itu tadi ya, indikator apakah kita lulus Ramadan kita, apakah kita menjadi orang yang lebih bertakwa lagi. Aduh ini Mas cerita dikit ya, nggak tahu lah memang Allah tuh ya gitulah, baik banget sama kita semua. Ini pagi hari ini yang Mas Kis sampaikan ke saya Bapak Ibu sekalian itu melengkapi apa yang baru saya pahamin kemarin. Ini kan di Bogor itu dari kemarin sebetulnya. Ya ada beberapa rekan yang ngajak buka bersama untuk sharing lah. Nggak sampai kajian kayak Mas Kis kayak gini. Enggak. Cuman sharing aja berbagi sedikit ilmu gitu ya. Saya bahas ini Mas persis. Tapi baru ayat 134-nya aja tuh yang mudah berbagi, mudah menahan amarah dan mudah memaafkan. Dan pagi hari ini, ya Allah ya Rabb, gitu ya Allah Maya, melengkapi keilmuan yang saya baru dapat kemarin. Asli merinding dari tadi tuh. Oh ternyata nggak berhenti di ayat 134-nya doang. Tanda orang bertakwa itu ada 135-nya juga. Mudah mengingat Allah, mudah minta ampun dan tidak mengulangi dosa. Mas, makasih banyak Mas. Serius. Jadi nanti kalau misalkan ada yang ngajak sharing-sharing lagi kan saya bisa lebih lengkap lagi. Padahal kemarin pas saya nanya ke Mas Kis, kira-kira ada nggak ya yang bisa saya bagikan kalau kultum gitu. Ngasihnya bukan yang ini, beliau bukan yang ini. Tapi nggak tahu kenapa saya malah pengen bahas Ali Imran 134. Taunya pagi hari ini dilengkapi loh, Masya Allah. Alhamdulillah. Ah, indah banget. Atur nuhun. Udah, Melo, saya pindahin dulu ke Buturi. Silakan Buturi. Saya takut Melo pagi-pagi. Mana Bogor lagi mendung syahdu lagi. Silakan, Bunda Turi, apa yang mau dibagikan, mau diceritakan, mau ditanyakan, Ya. dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Waalaikumsalam khair, warahmatullahi Mas wabarakatuh. Kis, guru kita semua, Mas Reza, jazakallah khair. Benar, di Bogor tuh dari jam setengah tiga aku bangun tuh udah hujan. Itu tuh hujan banget tuh. Waduh, hujan dan enak banget kalau tidur kayaknya gitu ya. Tapi harus bangun kan memanfaatkan malam, sayang kalau dilewatin. Masya Allah, materinya luar biasa, Mas Kis. Insya Allah kita semua lulus ujian Ramadan tahun ini ya. Amin ya Allah. Di antara indikator sukses Ramadan yang sudah disampaikan sama Mas Kis, itu kita masing-masing mungkin menelaah diri ya. Poin satu, gimana sih kita gitu. Oh oke gini 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 gitu ya. Poin dua, poin tiga sampai ke poin enam. Benar ya 6 ya. Poin tiga berat. Poin 6 berat banget. Ya kan? Dosa kayaknya agak sulit lah ya kita kehidupan sih meskipun kita menghindari dosa tapi kadang-kadang tanpa sengaja kadang juga dengan sengaja melakukan dosa. Masya Allah, astagfirullahaladzim. Saya mau fokus ke yang nomor tiga ya Miskis ya. Sorry, yang nomor dua itu mudah menahan amarah gitu. Seikhtiar-ikhtiarnya kita untuk menahan amarah. Ternyata saya tuh juga ngerasa ke diri saya sendiri gitu. Itu tuh masih yang kadang ke-trigger gitu, terutama itu di jalanan. Ketika di jalan itu, Masya Allah ujiannya gitu ya. Padahal sejenak pertama itu ngerasa, gitu gitu ya. Nanti beberapa jenak ke depan kita berpikir, oh mungkin dia sedang ada perlu sehingga lambat-lambat jalannya. Oh, mungkin dia sedang ada ini gitu sehingga dia nyalip-nyalip nggak karuan gitu kan. Jadi kadang suka ngoceh sendiri gitu. Sadar sih saya kenapa ngoceh padahal ngocehin orang tanpa orang itu tahu juga kan sebenarnya dosa ya. Menurut aku kok kenapa ngocehin orang itu ya padahal mungkin aku nanti takutnya di akhirat ditagih pula gitu kan. Kamu pernah ngocehin orang ini ya dulu gitu. Tapi orang yang diocehin padahal nggak tahu gitu. Nah, pertanyaan saya adalah gimana ya Mas Kis gitu untuk kita itu
terus ikhtiar menahan amarah ketika ada sesuatu yang enggak berkenan di kita gitu. Terutama di jalanan itu ujian terbesar saya sih sebenarnya. Makasih ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Langsung Mas Kis, gaskeun. Gitu ya Mas ya. Jadi memang orang tuh diuji masing-masing. Kalau Bu Turi hidupnya di jalanan, makanya ujiannya di jalanan. Kalau saya hidupnya di rumah, maka ujiannya di rumah. Kalau saya dulu deh. Kalau saya ujiannya itu justru menahan amarah itu di rumah. Entah kadang-kadang ada anak yang Masya Allah Tabarakallah gitu kan. Ada kondisi yang Masya Allah Tabarakallah gitu. Kalau di jalanan saya termasuk orang yang slow, ya udahlah bodo amat gitu loh. Kalau saya itu orang yang bodo amat. Kenapa? Saya itu ketampar sama kata-kata gini. Kita itu dilihat itu seperti apa di jalanan. Jadi sifat asli kita itu dilihat ketika kita lagi di jalanan. Kalau orang yang pendaki gunung, kita bisa dilihat sifat asli kita ketika lagi naik gunung. Kalau misalnya kegiatan di rumah, kita bisa dilihat sifat asli kita itu ada ketika ada di rumah. Insya Ketika Allah. lagi di layar kayak gini, Mas Kis Masya Allah Tabarakallah gitu ya. Mas Reza Masya Allah gitu ya. Tapi kalau lagi di apa namanya di ujian kita masing-masing, Bu Turi di jalanan, saya di rumah, itu ya kita berjuangnya di sini. Makanya tadi kan sih bilang ya, ya pokoknya apa namanya kita lagi terus berjuang. Bukan berarti saya udah lulus di situ, tapi saya masih terus berjuang kayak gitu. Nah termasuk kalau di rumah tadi tuh ada anak, ada kondisi yang kadang-kadang bikin kita itu Masya Allah Tabarakallah gitu ya. Iya kalau lagi inget jangan sampai marah. Bahkan se ekstrim ini loh Bu Turi. Saya itu kalau sampai marah gitu ya di rumah, ya kan ujian saya di rumah. Ketika saya marah di rumah, saya langsung nampar diri sendiri gini. Ngapain saya ikut pelatihan yang sampai 5 juta gitu kan. Kalau saya masih marah-marah, saya bilang kayak gitu. Serius, serius, se ekstrim itu. Buat apa saya bayar 5 juta kalau saya belum bisa menahan amarah saya? Saya tampar itu diri saya sendiri, se ekstrim itu. Makanya iya ya, kan pada ini saya ngomong ke Mas Reza, Mas pada intinya kan kita praktek ya Mas ya, gitu kan. Kemudian apa ketika kita masih marah-marah ya ngapain gitu loh, kita ikut yang mahal-mahal cuman buat apa namanya, cuman buat eh, gaya-gayaan doang misalnya gitu. Ya enggak lah ya, tetap kita harus bener-bener kita dulu. Ya Allah, TikTok saya gara-gara saya begini dibandet Mas. Kekerasan. Butuh ini gara-gara nih. Alhamdulillah. Gara-gara saya begini kekerasan katanya. Astagfirullahaladzim, maafin TikTok. Nggak tahu kontennya ini. Konteksnya nggak tahu dia ini. Main bendet-bendet aja, udah mati di punya saya. Gara-gara saya begini kekerasan katanya. Astagfirullahaladzim. Jadi gitu ya. Jadi saya itu langsung ketampar diri sendiri bahwa ya ngapain saya mahal-mahal kalau saya masih marah gitu loh. Itu buat diri saya pribadi. Nah ujiannya saya itu ketika di jalan itu saya dapat kata-kata diri kita itu akan dilihat ketika kita lagi di jalanan. Ketika misalnya kita emosi di jalanan, ya berarti emang kita nggak bisa nahan kayak gitu. Kalau saya di jalan ya baik disupirin maupun kadang-kadang bawa sendiri gitu ya, baik motor gitu ya. Saya termasuk orang yang ya udahlah gitu loh. Kenapa? Karena gini, mohon maaf ya, mohon maaf banget. Saya berpikirnya bukan di marah-marahnya saya, Kak. Saya mikirnya kayak gini malahan. Saya sudah hati-hati. Ada orang yang nggak hati-hati, takutnya saya yang kena gitu loh. Kita udah hati-hati aja, kadang-kadang diserempet, ditabrak sama orang yang nggak hati-hati. Maka sebelum jalan, mintalah perlindungan dari Allah. Ya Allah lindungi kami dari mara bahaya. Bahkan saya ini doa-doa saya Mas ya, ini agak lumayan wajib ketika saya mau naik motor. Saya doanya di antaranya gini, ya Allah lindungilah kami bukan cuma saya ya, kami itu semuanya. Lindungilah kami dari orang-orang yang mau berbuat jahat kepada kami. Ya Allah lindungilah kami dari keburukan-keburukan
yang akan menimpa diri kami. Setidaknya 2 itu doa wajib yang saya ucapkan sebelum saya naik motor atau pergi. Kenapa? Saya udah hati-hati. Kita nggak pernah tahu orang itu hati-hati apa enggak. Kayak kemarin tuh yang video viral tuh, nggak tahu video kapan saya lihat di TikTok. Ada orang dikejar polisi malah putar balik mobilnya, hancurin lah tuh sama orang ininya gitu loh. Kok gimana gitu ya? Kok bisa lu putar balik nabrakin orang sana di Jakarta itu kan parah gitu loh, macet total kan. Maksudnya di jalanan gak usah emosi gitu loh. Gak emosi aja kadang-kadang kita kaget kita bisa kecelakaan, apalagi kita tambah emosi. Dulu saya kayak gitu, dulu pernah saya emosi, saya kejar gitu ya. Tapi buat apa sih gitu loh. Terus kita marah-marah, ya buat apa, dia juga nggak denger gitu loh. Ngapain gitu loh. Ya udahlah biarin aja. Terkadang gitu, oh mungkin dia lagi buru-buru gitu kan. Oh dia mungkin lagi ditungguin. Oh mungkin dia lagi udah kebelet. Oh mungkin dia apalah kayak gitu. Udah biarin aja, mudah-mudahan lancar nggak mencelakakan kayak gitu. Kalau saya lebih ke apa ya, negur diri sendiri, ya Allah lindungi ya Allah gitu. Kadang saya keselnya tuh malah ke orang yang kayak gitu tuh, ini kalau tadi saya kena gimana ya kayak gitu. Ya Allah lindungi kami terus gitu. Saya ucapin terus, ya Allah lindungi kami dari keburukan-keburukan yang akan menimpa diri kami ya Allah. Itu biasanya yang saya ucapkan hampir setiap, bahkan bahkan kayak misalnya saya ke depan doang gitu ya. Saya doa itu. Saya mau ngantar sekolah, saya doa itu. Saya mau ke pasar, saya doa itu. Kenapa? Saya nggak tahu keburukan nanti menimpa di mana, kita nggak tahu. Gitu teman-teman. Habis marah lega ya? Iya lega sih, tapi nyesel. Gitu ya Mas Reza ya, gitu kan? Gitu nggak sih? Udah gitu kayaknya deh kurang lebih deh ya, insya Allah ya. Iya, iya, iya. Betul, betul Mas Kis. Sepakat banget. Bener banget lah. Pokoknya kalau jalan sama Mas Kis mah santai aja. Yang penting sampai tujuan gitu ya. Alhamdulillah, Bu Turi, mudah-mudahan terjawab ya. Dan teman-teman yang lain juga yang sedang terkendala dengan marah. Ya, mudah-mudahan kita bisa terus, apa ya, bahasa gampangnya tuh, reframing lah terhadap setiap kejadian yang sedang disajikan di, apa namanya, nah, termasuk Mas Kis nih, sedang disajikan TikToknya di band kan kita nggak tahu juga. Ini dalam hatinya gimana. Langsung diuji. Mudah-mudahan bisa dibanding Mas, aman ya, Bismillah ya. Ya kalau nggak bisa bikin lagi, Insya Allah ya, dimudahkan nanti. Mas satu lagi nih Mas, tadi terkait marah ada beberapa juga yang tanya di atas, mudah-mudahan sudah menjawab ya. Ini ada Mbak Rini SBY. Bismillah izin bertanya Mas Kis, agar hati tidak sombong, nah ini penting juga nih, merasa lebih baik, agar bisa tawadu, biar tidak merasa bangga sudah beribadah. Oh ini sering banget nih Mas, kita merasakan hal kayak gini. Gimana Mas, ada nggak tipsnya? Masih mute Mas, masih mute. Ya ini sebenarnya isi dari video yang mau saya share di sesi akhir itu adalah ini sebenarnya. Sebenarnya ini, jangan sampai Ramadan ini justru malah membuat diri kita merasa diri kita, wih udah khatam berapa kali nih bro gitu kan. Wah udah itikaf berapa hari di masjid mana gitu kan ya. Udah bla 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 gitulah. Justru malah jangan itu. Bukan itu malahan kalau bisa. Kalau bisa justru outputnya itu adalah ampunan Allah. Gitu. Nah gimana Mas untuk menjaga itu biar tidak kebablasan diri kita, ana khairu minhu, aku lebih baik dari orang lain, dari dia gitu ya. Maka yang pertama kita harus pahami bahwa hadza min fadli Rabbi, ini semua karena Allah, itu dulu. Ini semua karena Allah. Kita bisa tilawah karena Allah, kita bisa sholat malam karena Allah, kita bisa puasa karena Allah. Jangan sekali-kali bilang, ih kerennya doa gue. Jangan sampai sekali-kali kita bilang, ih Masya Allah ya amalan, gini, gini, gini. Ini nih balasan dari anak soleh. Astagfirullahaladzim, saya hampir-hampir nggak pernah sih ngomong kayak gitu sih. Ini jangan sampai bilang rezeki anak soleh nih. Astagfirullahaladzim. Pede banget kita jadi anak soleh ya. Jadi sebisa mungkin sih teman-teman hindari hal-hal yang bercandaan, tapi itu apa namanya, konteksnya itu bahaya gitu loh, membahayakan diri kita gitu. Makanya yuk teman-teman pahami yang pertama, hadza min fadli Rabbi, semua itu dari Allah.
Oke. Yang kedua, pahami la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Bahwa semua dari Allah, kita nggak punya apa-apa, nggak bisa apa-apa, kita bukan siapa-siapa. Bahasa kerennya yang kedua itu adalah nothing. Kita bukan siapa-siapa, kita nggak bisa apa-apa. Jadi ketika kita udah punya minimal 2 pemahaman ini aja, ya, itu udah mudah kita untuk istighfar lah. Kalau kalau saya sih kebiasaan saya itu istighfar. Kalau saya udah ngerasa, itu langsung astagfirullahaladzim, ya Allah, ini gimana ya? Nanti kalau nggak dibalas kayak gitu. Nah, itu untuk jagain diri kita agar kita itu tidak mudah untuk berbangga diri bahwa ini lo gue keren kayak gitu. Jangan sampai. Jangan sampai hal tersebut terucap. Takutnya apa? Nanti ya amalan-amalan kita itu nanti hangus semuanya. Beneran deh. Dulu kan kata-kata kalimat we are nothing, Allah is everything itu sering ya. Cuman itu kayak saya ngerasa itu kayak di lisan saya. Belum masuk ke hati. Di tahun 2020 itu saya baru ngerasa we are 221 lah. 20 itu lagi proses. 21 baru nemu kalimat ini nih udah di hati bukan di lisan. We are nothing, Allah is everything. Jadi benar-benar Allah itu segala-galanya, ini semua bukan karena saya gitu. Jadi semua itu karena Allah gitu. Nah, yang ketiga, takutnya nanti amalan kita itu hangus. Gak ada balasan apapun. Itu pahami ya. Jangan sampai kita ngerasa diri kita ini bisa, diri kita ini jauh lebih baik dari orang lain. Takutnya gak ada yang dibalas sama Allah kalau kita niatnya salah. Maka yuk, bismillah teman-teman semua. Hadza min fadli Rabbi. Yang pertama, yang kedua, la haula wala quwata illa billah. Yang ketiga, jangan sampai amalan kita hangus. Hati-hati. Makanya yuk sama-sama lah, ini juga saling mengingatkan gitu ya. Terus mengingatkan, ya kita bukan siapa-siapa kok gitu. Kalau kita hari ini ngerasa keren, ya saya sering ngobrol sama Mas Reza. Semua dipergilirkan kok. Semua ada waktunya. Ya, semua ada waktunya, semua ada orangnya gitu ya. Nanti juga akan dipergilirkan. Maka teman-teman jangan sampai nanti jadi orang yang diganti, kemudian orang yang akhirnya setelah diganti, kan semua akan diganti itu sama Allah. Jangan sampai setelah diganti kemudian kita jadi orang yang futur gitu. Ya aku udah nggak dipakai lagi di sana gitu ya. Misal nih, misal. Aku udah nggak dipakai lagi di sana gitu ya. Aku udah nggak ini di sana. Udahlah gitu. Udahlah aku ginilah, aku nih gitu. Atau itu futur tuh. Atau begitu udah nggak dipakai di sana, aku akan buktikan ke orang-orang kalau aku masih dipakai di sana. Ada yang kayak gitu juga, ada. Ada yang futur, ada yang malah naik gitu loh. Songong gitu namanya. Kan kalau nyanyi bahasa Inggrisnya apa? Song gitu ya. Kalau belagu kan, kalau lagu kan song gitu ya. Kalau belagu apa? Songong gitu. Iya, kalau kalau futur begini, kalau songong begini. Kalau kata guru saya, jangan sampai nanti antum, kan sekarang mungkin setan lagi gangguin Mas Kis biar futur gitu ya. Tapi nanti kalau Mas Kis udah naik lagi tuh tahun 2020 tuh, saya diingetin kayak gitu sama ustadz saya tuh. Jangan sampai nanti ketika Mas Kis sudah naik, dinaikin sama Allah, Mas Kis jangan kesetanan. Iya. Tadinya kita diganggu sama setan, ketika futur diganggu sama setan, ketika naik kesetanan. Catat Mas. Ketika futur diganggu sama setan, ketika naik kita kesetanan. Nauzubillah, itu nasihat dari guru saya. Ingat banget dari 2021 tuh, masih sekarang udah 5 tahun ini, saya masih ingat Bang. Lagu itu song, belagu itu songong. Jangan sampai. Ya, gitu sih. Insyaallah mudah-mudahan bisa menjawab ya, ketika futur diganggu setan, ketika naik jangan sampai kita kesetanan, oke?
Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Aduh, Kenapa? jelek banget ini. Emang ada mas Astagfirullahaladzim. kayak gitu mas kadang-kadang mas. Ada yang suka kayak gitu mas. Ya, ada aja sih. Namanya Ada aja ya. manusia ya. Bisa jadi itu diri saya. Mm-mm. Astagfirullahaladzim ya Allah. Astagfirullahaladzim ya Allah. Apa deh ya. Biar Allah aja yang menilai semuanya. Insya Allah. Oke Mas Kis, gaskin kita langsung tutup aja. Seperti biasa, mohon didoain ini murid-muridmu yang masih bertahan sampai dengan pagi hari ini. Bisa istiqomah di 10 hari kedua ya, bulan Ramadan insya Allah. Kemudian sampai di 10 hari ketiga nih. Bismillah Mas, saya serahkan sepenuhnya pada Mas Kis. Kalau ibarat kita lagi running 30K gitu ya. Ini sudah yang ke putaran kedua nih. Ayo kita harus semangat, masih ada putaran ketiga. Nanti kita dapat medali. Mudah-mudahan ampunan itu disematkan pada diri kita insya Allah. Yuk kita sama-sama istighfar bareng-bareng yuk. Saya nggak banyak doa hari ini, saya cuma pengen banyakin istighfar bareng-bareng dan mendoakan teman-teman yang lagi ada hajat-hajat ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim ya Allah. Astaghfirullahaladzim ya Allah. Astaghfirullahaladzim ya Allah. Ya Allah ya Rabb. Gak banyak ya Allah mintanya kami di Ramadan ini. Gak banyak permintaan kami ya Allah. Gak banyak permohonan kami ya Allah. Cuman satu ya Allah, ampunanmu ya Allah ya. Ampuni salah-salah kami selama ini ya Allah. Maafkan kezaliman kami selama ini ya Allah. Ampuni segala kesalahan-kesalahan kami ya Allah. Yang pernah kami lakukan. Yang kami pernah perbuat. Yang kami sengaja lakukan. Padahal kami tahu itu salah. Ya Rabb, mudah-mudahan Ramadan ini ya Allah bisa menjadi penggugur dosa-dosa kami. Mudah-mudahan ya Allah Ramadan ini bisa menjadi wasilah Engkau ridho ya Allah, Kau ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Kau maafkan salah-salah kami ya Allah. Yang dulu yang kami belum sadar. Yang dulu kami sengaja ya Allah ngelakuin itu. Astaghfirullah. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, terima ya Allah istighfar kami ini ya Allah. Mudah-mudahan setiap kesalahan-kesalahan kami yang sudah kami istighfari ya Allah, sudah kami sesali ya Allah. Mudah-mudahan nanti di akhirat kelak sudah tidak Kau azab lagi ya Allah ya. Dosa yang itu ya Allah kami istighfari ya Allah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Setiap dosa-dosa yang pernah kami lakukan ya Allah, kami istighfari ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ya Rabb, maafin kami ya Allah ya. Maafin kami ya Allah. Ya Rabb, saya doakan secara khusus buat teman-teman yang hadir pagi hari ini ya Allah. Yang lagi punya hajat hidup, yang lagi punya targetan-targetan. Ya Allah, wujudkan ya Allah dengan cara-caramu. Ya Allah. Wujudkan dengan cara-caramu ya Allah. Ya Allah ya Rabb, berikanlah kepada teman-teman kami hari ini yang hadir rezeki yang halal, yang berkah, yang thayyib, yang banyak, yang bisa bermanfaat buat banyak orang ya Allah. Lunasin hutang-hutangnya ya Allah yang masih punya hutang. Ya Allah ya Rabb, berikanlah keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Anak-anak solih, solihah. Anak-anak yang menjadi penghafal Quran. Anak-anak yang menjadi ahlul Quran. Anak-anak yang senantiasa mencintai Al-Quran selama-lamanya ya Allah. Ya Allah ya Rabb, tutupi aib-aib kami ya Allah, baik di dunia maupun di akhirat.
Tutupi aib-aib kami selama-lamanya ya Allah, baik di dunia maupun di akhirat ya Allah. Tutupi aib-aib kami ya Allah selama-lamanya, baik di dunia maupun di akhirat ya Allah. Ya Allah ya Rabb, saya doakan secara khusus buat semuanya yang hadir hari ini ya Allah. Mudah-mudahan Kau izinkan, Kau ridhoi bisa berangkat ke Baitullah bersama keluarga besarnya ya Allah, di waktu yang paling tepat dengan cara-cara terbaik ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Terima kasih teman-teman semuanya, sehat-sehat selalu ya. Terima kasih yang sudah support. Terima kasih yang sudah support itu ada 3 ya, hadir, nge-share, doain. Kalau yang support scan itu luar biasa, mudah-mudahan diganti sama Allah dengan berlipat-lipat ganda ya. Yang mudah-mudahan Allah yang ngitung. Allah yang ngitung, Allah yang balas. Karena saya nggak bisa balas ya. Hanya Allah yang balas. Insya Allah. Mudah-mudahan terima kasih teman-teman semua. Sehat-sehat selalu, berkah selalu, makin semangat untuk berbuat kebaikan. Barakallahu fikum, berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, syukran jazakumullah khair Mas Kis yang sudah bersama kita pagi hari ini. Aduh, makin syahdu nih di Bogor hujan pagi hari ini. Semakin merindu Allah, merindu Baitullah, merindu kawan-kawan semua ya. Mudah-mudahan ketemu suatu saat di waktu terbaik, di tempat terbaik sampai jannah insya Allah ya. Sekali lagi bagi yang mau mensupport, tidak hanya hadir, tidak hanya mensyiarkan gitu ya, karena setiap akhir pekan hari Sabtu pagi Rubik spesial Ramadan kita hadir mencoba istiqomah, dan join support yang lainnya boleh banget ya, support nih segala operasional kita, dakwah kita di Rubik. Bahkan tidak hanya itu, dan saya juga baru tahu ternyata Mas itu sampai ngebagiin lagi loh. Udah. Thank you Mas Kis. I'm sorry, thank you, I love you. Ya, saya tahu banget beliau kayak gimana, tapi beliau masih mau bantu orang. Oke, kita tutup dengan kebahagiaan, dengan senyuman terbaik kita pagi hari ini. Ada yang bahagia atau bahagia banget setelah dapat ilmu pagi hari ini? Boleh dong berikan senyuman terbaiknya, berikan cinta dan kasih sayangnya, karena Allah ya, tentu saja lagi-lagi ya. Bagi yang ketinggalan rekamannya bisa langsung disimak di YouTube-nya Kiswako Al-Ghifari. Kayaknya nggak di-ban kalau di YouTube. Kalau TikTok yang mudah-mudahan masih bisa diselamatkan ya Mas Kis ya. Kalau tidak bisa diselamatkan, mohon dimaafkan Bu Turi pokoknya ya pagi hari ini. Itu aja, sekali lagi berkah buat kita semuanya. Sama-sama kita tutup dengan mengucap hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum, berkah selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan kirimkan doa-doa terbaik buat Mas Kis yuk. Yuk. Doain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu Terima kasih semuanya. Sehat-sehat selalu. Mas Reza, Rubik, barakallahu Amin. Atur nuhun sadayana, lancar berkah puasanya hari ini ya. Amin ya Allah. Sampai jumpa di Baitullah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Izin pamit. Izin nih. يا ربي ارفع مقامه دوما في كل مكان. سيدي يا محمد حبك روح الإيمان. يا ربي أرجو لقاءه يوما في دار السلام. Everywhere I hear your name be mentioned, the whole world's talking about you, and the thought of being part of your nation.